Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan topik layanan cara kerja otak kiri dan otak kanan yang bersumber dari yang ada di bawah ini, anak sekalian ya, bisa dilihat. Nah, adapun tujuan dari layanan ini pertama adalah tujuan umum agar kalian memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi, cara mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Kemudian tujuan khususnya adalah setelah kalian menyimak video ini, diharapkan dapat memahami pertama pengertian intelijensi atau kecerdasan, yang kedua cara kerja otak, yang ketiga perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan, yang keempat cara mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Baik anak sekalian, pastikan kalian ikuti video ini dari awal hingga selesai sehingga memperoleh pemahaman yang utuh. Baik, yang pertama anak sekalian, pengertian intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, ini di daftar ini kalian bisa lihat bahwa apabila IQ seseorang ya artinya kurang dari 79 ke bawah, berarti kategori IQ-nya rendah. 80-89 di bawah rata-rata, kemudian IQ-nya 90-109. Ini klasifikasi kemampuan intelektualnya berarti rata-rata. Kemudian bagi kalian yang IQ-nya 110-119, ini namanya di atas rata-rata, klasifikasi kemampuan intelektualnya. Kemudian apabila IQ seseorang atau kalian itu bisa mencapai 120-125, ini berarti diklasifikasikan kemampuan intelektualmu adalah superior ya. Nah, dari mana kita atau kalian mengetahui ini? Tentu melalui tes ya, tes kemampuan. Ini bisa didapatkan dari lembaga-lembaga psikologi yang menyelenggarakan tes intelijensi atau tes bakat, kemampuan dan minat kalian. Lalu yang kedua, cara kerja otak dan resep orang cerdas. Cara kerja otak di sini jelaskan bahwa otak kita tersusun dari berjuta-juta neuron yang tiap-tiap neuron dipisahkan oleh jarak yang amat tipis. Saat otak mengenal sesuatu yang baru, maka akan terjadi lompatan di jalan listrik dan dari satu neuron ke neuron yang lain. Semakin sering terjadi pijaran dalam otak, maka otak akan semakin terlatih seperti orang yang cerdas. Kemudian resep orang cerdas di sini dijelaskan adalah pengguna kedua otak dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, berarti mengembangkan kekuatan otak kita seperti seorang cerdas. Pada umumnya manusia menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang jenius, kita harus bisa memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak kiri. Nah, ini adalah resep orang cerdas. Ya, intinya adalah bagaimana bisa memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak kiri, jadi seimbang ya, begitu anak-anak sekalian maksudnya. Kemudian perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu pertama adalah fungsinya logika, berarti berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis nyata, bersifat umum. Nah, contohnya matahari terbit di sebelah timur, ada laki-laki, ada perempuan. Ini otak kiri berkaitan dengan kemampuan logika.
bersifat umum dan nyata. Kemudian yang kedua, otak kiri juga berfungsi hitungan linier. Maksudnya adalah berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linier atau hitungan yang berurutan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah jawabannya adalah 10 dan 12. Jadi di sini kan ada selisih 2 ya. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini bilangan ditambah secara linier dari bilangan sebelumnya. Ini fungsi otak kiri. Yang kedua antara lain adalah berkaitan dengan hitungan linier. Kemudian berikutnya fungsi otak kiri adalah berkaitan dengan urutan bahasa. Nah, berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya jika kambing makanannya rumput, maka mobil menggunakan bensin. Ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada amplop harus ada perangko. Ini adalah kemampuan ya dalam menguruskan kata atau bahasa. Ini fungsi otak kiri, logika, hitungan linier, dan urutan bahasa. Ya, ini antara lain seperti itu. Kemudian otak kanan, ini fungsinya satu ritme, yaitu berhubungan dengan ritme atau irama. Contohnya setiap arranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikatakan plagiat ya. Itu maksudnya dikatakan ya. Ini maksudnya. Di fungsi otak kanan pertama antara ritme, irama ya, berkaitan dengan irama. Yang kedua adalah kreativitas, berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru, yang berbeda dari cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Jadi yang kedua, kreativitas. Jadi kalau kalian bisa mencari cara baru yang berbeda dengan cara dipakai orang lain di sekitarmu, itu namanya kreativitas. Nah, ini berarti kalian sedang memfungsikan otak kanan kalian. Kemudian yang ketiga, imajinasi. Imajinasi adalah daya khayal. Bisa nampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi bisa juga mengubah karya yang ada dimodifikasi menjadi karya baru. Nah, jadi kalau kalian mampu seperti ini, berimajinasi, bisa mengubah karya yang belum ada, yang nampak kalian buat secara dengan yang baru, hasil imajinasi kalian, ya, dengan karya yang baru, berarti kalian sedang memfungsikan otak kanan kaitannya dengan imajinasi. Yang keempat, terkait dengan dimensi. Fungsi otak kanan berkaitan dengan dimensi, yaitu kemampuan seseorang atau kemampuan pandang ruang ya maksudnya ya. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya akan bagus. Nah, sini adalah kemampuan dalam cara memandang ruang, kemampuan memandang ruang. Kemudian yang kelima adalah kaitan dengan holistik. Maksudnya adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contoh, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluannya ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya sudah berkembang mengimbangi otak kiri. Nah, jadi berpikir holistik itu berpikir menyeluruh. Jadi kalau sudah berpikir menyeluruh bisa mampu, atau kalian bisa berpikir menyeluruh seperti contoh ini, berarti kalian sudah memfungsikan otak kanan, mengimbangi otak kiri
yang berkaitan dengan tadi contohnya di sini adalah terkait dengan kalau disuruh membeli daging, jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Nah, jadi kaitan dengan perhitungan saja itu kaitan dengan otak kiri. Tapi kalau sudah membeli yang lain selain daging ayam, di sini contohnya adalah susu sate, kecap, arang, lain, ini namanya berpikir menyeluruh, berarti sudah holistik. Nah, jadi anak sekalian, otak kanan itu antara beberapa fungsinya, antara kaitan dengan musik, irama ya, kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Nah, ini ada dari sumber ya, ini bisa dilihat di Google. Ini belahan otak kiri itu kaitan dengan matematik, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis, kaitan dengan belahan otak kiri. Kemudian belahan otak kanan itu berkaitan dengan kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi. Nah, di sini ada penjelasan mana ini kalau antara otak kiri dan otak kanan ini dihubungkan dengan jutaan dendrit. Tadi di sini short term memory berarti memori jangka pendek. Kalau kanan ini berarti kaitan dengan memori jangka panjang. Nah, di sini jelaskan pengertian dendrit adalah menurut dalam Wikipedia, dendrit itu adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf. Masing-masing neuron tersusun atas satu badan sel yang di dalamnya ada sitoplasma dan inti sel. Dan badan sel akan ada dua jenis rabut saraf, yaitu dendrit dan akson ya, atau neurit. Gambar seperti ini yang sekalian ya. Ini bisa kalian lihat dalam sumber di onoini.com ya, dan seterusnya. Nah, kemudian cara mengembangkan otak kiri dan kanan adalah satu dengan tes, misalnya tes bakat atau tes kepribadian yang soal-soal tesnya sangat variatif. Nah, ini biasanya adalah lembaga psikologi yang menyelenggarakan tes ini ya, nanti bisa kalian lakukan. Nah, ini bisa untuk mengetahui kemampuan bakat dan atau kepribadianmu ya, termasuk tadi mengetahui IQ itu dalam tes ini. Kemudian menggunakan game yang bisa meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri, baik yang game melalui media elektronik maupun game tanpa media yang langsung bisa dimainkan bersama-sama, contohnya sudoku, teka-teki, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dengan cara melatih saraf atau senang otak. Ini kurang lebih ada 3 cara bagaimana mengembangkan otak kiri dan otak kanan. Nah, ini contoh sudoku sekalian, ini kalian bisa lihat di internet ya, bagaimana cara memainkan sudoku. Ini ada 9 kotak ya, kalian disuruh minta mengisi angka-angka yang ada, yang kosong ini. Nanti di sini kalau nggak salah ketentuannya barisnya tidak boleh yang sama angkanya, maupun juga yang vertikal ya, tidak boleh yang sama. Nanti cara-caranya kalian bisa mainkan di internet itu ada panduannya. Kalau TTS ini juga salah satu cara game-game yang bisa meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Nah, baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.